untuk mempersiapkan, maka Anda sedang mempersiapkan untuk gagal. Teman-teman, di bagian ini yang kedua, Anda akan menemukan lembaran untuk planning bulanan dan mencatat aktivitas Anda untuk 6 bulan ke depan ya. Yuk, mari kita go through satu demi satu. Yang pertama adalah formulir goal setting form. Oke, formulir ini akan membantu Anda untuk melakukan mapping organisasi dan fokus kepada apa top 3 goal Anda bulan ini. Nah, tujuan kita mapping organisasi ini supaya kita bisa melihat ya teman-teman, siapa sih yang ada di dalam tim kita. Bukan cuma sekedar orang-orang di level 1 kita, tapi kalau ada level 2, level 3, dan seterusnya, itu dicatat juga ya. Nah, nggak perlu juga menentukan semua orang yang bergabung, karena nggak cukup nanti formulirnya. Tapi paling enggak kita tahu siapa-siapa yang serius mau menjalankan bisnisnya. Karena ini penting banget ya, out of sight, out of mind. Kalau nggak ada di kertas, nggak ada di pikiran kita juga, kita jadi lupa sama mereka ya. Terutama bukan hanya orang yang kita kenal kan ya, tapi di bawah mereka ada lagi siapa dan siapa ya. Nah, teman-teman bisa juga pakai warna bolpen yang berbeda-beda. Misalnya LPP warnanya merah, dan kalau brand wrap warnanya biru dan sebagainya ya. Kalau saya suka color coding, oke. Dan juga di sini ada juga yang bisa untuk mencatat customer dan reseller yang baru kita rekrut bulan ini. Oke, nah bagian kedua dari goal setting bulanan ini adalah menentukan apa top 3 goal kita ini bulan ini. Oke, jadi saya kasih contoh simulasi ya. Yang pertama misalnya, oke, goal saya, top 3 goal saya. Yang pertama adalah saya mau punya penghasilan 20 juta. Yang kedua, saya mau 5.000 GSV. Dan yang ketiga, saya mau punya 2 LTP. Nah, mari kita buat planning gimana caranya kita bisa mencapai ini. Nah, ini let's say saya untuk kepentingan video ini, training ini, saya bikin simulasi Anda adalah seorang lapis eksekutif, Anda seorang brand rep yang memiliki 2 orang brand rep lainnya, oke? Nah, kita jadi planning, oke, saya sendiri mau 5.000 GSV, dan saya punya 2 kaki yang juga brand rep juga ya. Oke, jadi kalau saya mau punya penghasilan 20 juta, caranya ngitung gimana ya? Planningnya adalah, let's say saya punya 5.000 GSV dan saya akan membantu 2 kakek saya untuk memiliki 3.000 GSV. Oke, dengan begitu kita bisa hitung komisinya. Let's say saya akan menjual 4 home spa bulan ini atau 4 BB45 bulan ini, dapat sharing bonus 4 juta. Oke, terus misalnya dari building bonus dengan 5.000 GSV, building bonus saya akan sekitar 10.750.000. Dan karena saya punya 2 kaki, lead bonus saya dengan 2 kaki BR yang 3.000, saya dapat 10%, saya akan mendapatkan 6 juta. Nah, ini plan saya untuk dapat penghasilan 20 juta. Oke, nah terus mari kita breakdown lagi. Gimana caranya mendapatkan 2 LTP bulan ini? So, planning saya, kalau saya mau closing 4 home spa atau BB45 paket yang 500-an poin, maka saya kira-kira butuh 10 orang yang join ya. Karena orang join itu mungkin kan bisa home spa, tapi juga akhirnya kita approach dengan home spa pun akhirnya mereka mungkin closingnya galvanic saja, atau mereka closingnya roll on aja misalnya. Oke, so saya planning misalnya, untuk saya closing, saya kerja mundur, hitung mundur. Untuk punya 4 closingan 500 poin home spa atau BB45, saya harus punya 10 orang yang join. Dan untuk 10 orang join itu saya kira-kira presentasi 50 kali, dan saya akan invite 150 orang. Dan dengan 30 hari kerja, saya akan mengundang 3 orang per hari. Oke, jadi kalau saya stick ke formula saya 3-3-3, saya bisa kurang lebih mensimulasi hasil saya seperti ini. Nah, Anda mungkin punya rasio yang berbeda-beda teman-teman, makanya pentingnya untuk mencatat supaya Anda tahu rasio Anda. Kalau Anda ngundang berapa orang, kira-kira berapa yang mau dengerin presentasi Anda, berapa yang kira-kira ke konversi jadi closing, dan dari orang-orang yang closing ini berapa yang bisa closing dengan paket bisnis misalnya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Alright, nah 5.000 poin saya, kalau saya punya 2 dari 2.000 dari 4 paket home spa atau paket bisnis, yang 3.000 poin saya planning untuk membangun ini dari customer base saya.
Oke. Nah, jadi untuk punya 3.000 customer, 3.000 poin GSV dari produk dari customer, saya punya goal untuk punya 50 customer. Misalnya ya. Jadi misalnya simulasi 4 premium customer saya dengan belanja 200 poin itu 1.000 poin. Dan 40 customer saya yang belanja 50 PV-an itu menjadi 2000 GSV. Jadi kalau saya punya sekitar 40 sampai 50 customer, itu kurang lebih akan menghasilkan 3000 poin customer volume teman-teman. Oke, ingat ya, OTG mendorong kita semua untuk punya minimal 30 customer. Tapi terus terang dengan tren yang ada zaman sekarang, karena produknya lebih kecil-kecil, belanjanya lebih kecil-kecil, kita butuh goalnya harus dinaikin ke 50 teman-teman. Kalau Anda mau punya stabil 3000 GSV-an. Oke, nah terus misalnya kita bikin plan lagi. Jadi untuk menjual 50 atau 100 poin ini kepada customer kita, saya akan membuat campaign dan hustling dengan tim saya. Misalnya saya mau fokus ke produk G3, Life Pack, dan gel misalnya ya, gel muka dan gel body. So bikin program itu, campaignnya apa, dan kita promosikan sama-sama secara hustling, oke? Alright. Nah, kemudian jangan lupa juga Anda punya 2 brand rep ya, diajak untuk alignment, bikin strategi dan planning kerja dari awal bulan. Pastikan mereka juga hadir ke conference call, ke fly-in, ke jadwal-jadwal coaching yang ada dalam tim Anda, sehingga mereka juga bisa melakukan apa yang Anda lakukan ya. Nah, kalau melihat komisi yang Anda inginkan bulan ini dan hitung berapa GSV yang harus Anda dapatkan untuk mendapatkan komisi yang tadi Anda goalkan, terus jadi dijabarin lagi produk-produknya apa yang akan Anda jual dalam tim Anda bulan ini. Prosesnya seperti itu ya. Saya tahu katanya ini susah banget ya untuk set goal dan planning tiap bulannya, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, Anda hanya butuh waktu 10 menit di awal bulan untuk melakukan ini. Oke. Yang kedua adalah kalender bulanan ya. Jadi ada kalender di sini untuk apa? Time management teman-teman. Ini time management penting banget untuk kita belajar mengatur prioritas ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah masukkan jadwal-jadwal penting sepanjang bulan. Misalnya BB online setiap hari Sabtu, produk training Senin, Rabu, Jumat, FST, fly-in, sukses summit, ada tim meeting dan training. Kalau New Skin punya acara-acara event, masukin dulu jadwal-jadwal penting ini. Bukan hanya untuk bisnis, yang kedua juga jadwal keluarga Anda. Misalnya Anda punya jadwal anak sekolah, jadwal ngedate sama suami, jadwal olahraga. Ayo kalau nggak dijadwalin kapan mau olahraganya juga nggak kejadian. Nah, selain itu, selain kalender ini teman-teman nih buat event-event penting, saya pakai kalender dari handphone ya, Google Calendar. Ini untuk masukin jadwal meeting yang actualnya meeting-meeting saya tuh apa-apa aja ya. Jadi meeting yang udah confirm pasti masuk ke jadwal agenda saya. Jadi kecatat ya. Sehingga apa? Saya bisa nge-review kalender saya setiap pagi dan malam untuk planning, untuk persiapan ya. Kenapa sih penting untuk mencatat semua ini? Supaya teman-teman kita bisa ngelihat fokusnya di mana bulan ini dan juga untuk bulan-bulan ke depan atau hari-hari ke depan. Jadi dengan begitu saya bisa mengatur prioritas jadwal kerja kita. Misalnya gini, saya nggak akan liburan pada saat ada jadwal penting seperti fly-in atau sukses summit ya. Kenapa? Karena ini adalah bisnis saya. Dan kalau saya adalah direktur dan CEO dari bisnis saya sendiri, dari perusahaan saya nggak mungkin nggak datang ke meeting perusahaan saya kan. Oke, dan saya tahu banget kalau di awal bulan saya sudah memprioritaskan untuk mengejar GSV saya. Kalau GSV saya sudah beres sebelum tanggal 14, maka saya tahu saya lebih bisa fokus untuk driving the line kaki-kaki saya untuk 2 minggu berikutnya. Oke, nah contoh lagi, saya tahu kalau misalnya fly-in di minggu ketiga, maka setelah fly-in sampai akhir bulan, fokus saya adalah rekrutmen darah baru. Karena awal bulan fokus saya di customer ya. Jadi waktu saya fokus customer misalnya, bukan berarti saya nggak prospek bisnis. Waktu saya fokusnya kepada rekrutmen, bukan berarti saya nggak melayani customer saya, tapi saya tahu prioritas saya ada di mana.
Oke, nah saya juga menjadwalkan jadwal untuk olahraga, jadwal istirahat. Karena kalau nggak dijadwalkan berarti tidak menjadi keharusan dan bukan prioritas ya. Alright, yang berikutnya aktivitas harian ya. Nah, ini dimana kita bisa mencatat jadwal aktivitas harian kita. Misalnya di sini ya. Oke, apakah ada daftar nama baru, Anda ketemu orang baru misalnya, atau siapa aja yang Anda undang, siapa aja yang sudah presentasi, follow up, dan berhasil closing. Jadi saya tinggal taruh nama-namanya, terus dicentang aja gitu kan, dicentang-centang misalnya si A, Mr. A, saya hari ini kenalan baru dan saya langsung invite misalnya, oke? Atau misalnya follow up customer saya invite follow up misalnya, oke? Jadi untuk mencatat aktivitas harian ya, dan ada box keterangan juga. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu Anda buat catatan sehingga bisa mengingatkan kita kepada orang tersebut atau aktivitas tersebut. Misalnya gini, saya baru ketemu orang baru kenalan di bank. Saya tulis catatan ketemu di bank, orangnya cantik, ramah ya misalnya. Jadi untuk saya telepon dia untuk mengundang, saya bisa ingat untuk komplimen dia. Karena percaya teman-teman, kalau udah lama di bisnis ini, kita suka lupa siapa aja yang udah kita temuin dan ngapain aja sama mereka. Jadi penting untuk dicatat, oke? Nah, kalau misalnya saya ngundang dan presentasi, terus orangnya open tapi butuh informasi tambahan, berikan catatan juga. Apakah sudah ngirimin link presentasi, udah ngundang ke BB online, dan ingat untuk follow up untuk melihat demo produknya misalnya. Oke, nah catatan ini kita buat untuk kepentingan kita sendiri, nginget-nginget, bukan untuk laporan sama bos ya. Kita nggak punya bos di bisnis ini, tapi supaya kita teratur dan juga kita inget kapan kita harus follow up lagi dan tentang apa. Ya, jadi teman-teman, Anda bisa mencatat daily activity ini sehingga di akhir minggu kita tinggal ngerekap aja, tinggal di total nanti akhir minggunya kan. Jadi total berapa banyak daftar nama baru, berapa banyak invite, berapa banyak presentasi, follow up, berapa PV, closingan saya. Jadi kalau misalnya upline Anda minta laporan, gimana kerjanya minggu lalu, dengan PD Anda bisa bilang, well saya sudah invite 10 orang baru, kirim 5 presentasi video, saya 3 orang yang hadir ke fly-in dan sudah siap di demo sebelum mudah-mudahan bisa closing gitu kan. Jadi ada buktinya dan gampang juga kita mencatatnya. Nah, teman-teman bandingin ini sama ilmu kira-kira ya. Kalau Anda pakai ilmu kira-kira, biasanya takut coaching sama upline karena nggak punya apa-apa yang bisa ditunjukin. Ditanya gimana hasilnya, ya udah sih berusaha ngundang semua orang tapi nggak ada yang tertarik. Semua orang itu berapa? Upline Anda nanya, banyak itu berapa? Terus Anda pakai ilmu kira-kira, ilmu inget-inget, ya kurang lebih 5 deh sampai 20 tepatnya, karena Anda nggak tahu, karena nggak dicatat, jadi range-nya gitu deh, 5 sampai 20 misalnya, nggak ngerti soalnya. Jadi teman-teman, kegagalan untuk mencatat akhirnya kita nggak bisa tahu yang mana yang harus kita perbaiki. Jadi bukan seberapa banyak atau seberapa sedikit yang Anda lakukan, tapi ini yang bikin orang stres teman-teman. Pencatatan ini bikin orang stres ya, karena saya nggak suka dicatat-catat gitu kan, tapi ini buat kebaikan Anda sendiri. Karena yang Anda catat, yang sudah dikerjakan, yang dilakukan aja, itu aja. Kita kayak ngelog apa yang kita lakukan hari ini, sehingga dari sana kita bisa membuat progres. Oke, saya harus meningkatkan rekrutmen saya, inviting saya, atau saya kurang daftar nama saya, apapun yang bisa kita perbaiki. Ingat, kalau nggak dicatat, tidak ada ruangan yang bisa diperbaiki. Alright, berikutnya adalah ini. Ini komitmen harian ya. Ini untuk daily checklist untuk habit kita ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 dan kita bisa checklist, oke, hari ini saya sudah ikut conference call, aku sudah inviting, presentasi, dan seterusnya. Jadi idealnya teman-teman kita bisa melakukannya setiap hari. Tapi jujur ya, jujur. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini setiap harinya, oke? So, saran saya, catat yang sudah Anda lakukan. Paling tidak sebagai pebisnis kita mengambil tanggung jawab dalam membangun bisnis kita. Di mana kita sekarang, bagian mana yang mau kita perbaikin,
Dengan begitu kita perlu accountabilitas ya, pertanggungjawabannya tuh ada di checklist dan di activity harian. Jadi ini yang harian kita isi adalah yang activity hariannya dan juga di daily komitmen hariannya. Alright, yang berikutnya adalah ini nih, weekly tracking ya. Weekly tracking ini memudahkan Anda untuk memonitor dan untuk Anda coaching sama upline. Jadi misalnya Anda coaching, pastikan selain goal setting, mapping ya, bawa juga yang ininya nih ya. Yang ini tuh lembaran yang untuk udah summary. Jadi bersama dengan coach Anda bisa menganalisa tuh di mana Anda sekarang, bagian mana yang mau diperbaiki, apa yang akan kita fokuskan ya. Jadi gimana caranya mengisi ini teman-teman? Kembali dari aktivitas harian, kalau Anda mencatatnya harian, akhir minggu tinggal di total aja, oke? Dan kemudian tinggal ditransfer ke halaman ini ya. Nah ini dibagi 3 nih teman-teman ya. Aktivitas, produktivitas, dan sistem 7. Dari yang lembaran aktivitas harian yang kita buat tiap harinya ditotalin, tadi saya bilang, terus transfer aja ke sini ya. Jadi aktivitasnya yang diringkas dan dicatat, oke? Produktivitas adalah result, hasil, bottom line. Pada akhirnya berapa GSV, berapa OSV yang masuk tiap bulannya, tiap minggunya, sorry. Jadi caranya gampang ya, tinggal masuk ke VNG Anda, nggak usah dihitung, masuk ke VNG, catat angkanya setiap akhir minggu. Kalau saya biasa Sabtu atau Minggu gitu ya. Terus kemudian ditransfer ke sini. Alright, System 7 ini menganalisa seberapa baik Anda sudah mengikuti System 7 dan seberapa baik tim Anda sudah mengikuti System 7. Masuk ke conference call, baca buku, menghadiri event ya, seperti FST, Fly-in, dan Sukses Summit. Nah, kalau teman-teman masih baru, catat seberapa Anda bisa mengikuti sistem yang ada. Misalnya, dari 5 hari conference call, berapa hari Anda mengikutinya? Buku apa yang Anda sedang baca? Apakah Anda mengikuti sesi bedah buku atau book sharing yang diadakan oleh tim leader Anda? Apakah Anda sendiri hadir nggak ke event-event online yang ada ya? Nah, kalau teman-teman sudah punya tim, maka yang Anda catat adalah berapa banyak dari tim Anda yang mengikuti sistem ya. Oke, jadi dengan begitu Anda lebih mudah untuk lapor dan coaching sama upline Anda. Ini sesinya panjang banget. Saya berharap Anda mengerti bahwa kesuksesan di bisnis network marketing itu bukan sebuah kebetulan atau sekedar harapan aja, wishful thinking gitu ya. Enggak. Network marketing artinya kita perlu bekerja ya. Jadi butuh kerja keras, disiplin, komitmen. It's real work. Welcome to network marketing, guys.